Perkenalkan, nama saya Lawis Abraham Arianto dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian dakwah menuntut ilmu dari ujian tugas praktek agama SMKN 5 Madiun. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik, hidayah serta inahnya pada kita semua sehingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kedua kalinya selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman zakiyah, yaitu agama Islam dan iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan ceramah mengenai menuntut ilmu. Pada dasarnya, menuntut ilmu itu sangat penting karena sesungguhnya ilmu adalah kehidupan dan cahaya. Keutamaan ilmu yang paling nyata adalah bahwa ilmu merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang disukai, sepenting sesuatu yang dicari, dan sesuatu yang paling bermanfaat daripada lainnya. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Untuk itu, semua harus menyadari tentang hal ini. Setiap pendidik pada lembaga pendidikan manapun harus mampu menyadari akan keutamaan dan pentingnya ilmu, menyalurkannya kepada peserta didik, sehingga manfaat dan fungsi ilmu pengetahuan dirasakan secara menyeluruh, bukan sekedar formalitas belaka. Setiap penuntut ilmu merindukan untuk menjadi penuntut ilmu yang baik, walaupun tidak selalu diikuti oleh kesediaan dalam menempuh jalan kesuksesan. Sebagaimana setiap penuntut ilmu tidak menginginkan dirinya menjadi atau tergolong sebagai penuntut ilmu yang gagal. Karena itu, setelah memaparkan dua kategori penuntut ilmu berikut ini, kami ketengahkan beberapa kiat dan jalan menuju kesuksesan dalam menuntut ilmu berdasarkan nas-nas Al-Quran dalam hadis maupun penjelasan dan contoh dari para ulama. A. Ikhlas. Ikhlas merupakan kunci sukses yang pertama dan mendasar dalam upaya seseorang mewujudkan cita-citanya, meraih ilmu yang bermanfaat. Karena hanya dengan dasar ikhlas, segala tindakan kebaikan yang dilakukan akan menjadi amal salih yang layak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, Tuhan semesta alam. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidaklah diragukan lagi bahwa menuntut ilmu adalah sebuah ibadah. Bahkan ia merupakan ibadah yang paling mulia lagi utama. Maka oleh karenanya wajib atas seseorang penuntut ilmu harus memenuhi syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan padanya dalam atau menjalankan agama dengan lurus. Juga hadis Nabi SAW, barang siapa yang mempelajari ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, mempermainkan diri di orang-orang bodoh, dengan itu wajah orang-orang berpaling padanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. HR Ibn Majah dari sahabat Abu Hurairah. B. Berdoa. Dalam Islam, seseorang penuntut ilmu di samping didorong untuk berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada penuntut ilmu untuk berdoa dengan doa sebagaimana tersebut dalam firman-Nya surat Taha ayat 114, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rasulullah juga mengajarkan sebuah doa khusus bagi para penuntut ilmu. Doa itu adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari atau mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. HR Al-Nasai dari sahabat Jabir bin Abdullah
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sedikit berbeda untuk para penuntut ilmu. Doa itu adalah, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta amal yang diterima." Atau HR IPN Majah dari Sahabaiyah Ummu Salamah RA. C. Bersungguh-sungguh. Termasuk juga kunci sukses dalam penuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dan diniatkan untuk mencari keridhaan Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk atau mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Seorang penuntut ilmu memerlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malas. Sebab jika seseorang penuntut ilmu malas, maka ia tidak akan mendapatkan ilmu yang dicarinya. Sebagaimana pendapat Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, bahwa ilmu tidak akan diperoleh dengan ibu yang dimanjakan atau dengan santai. Karena itulah dalam ayat di atas Allah menjanjikan kabar gembira dan kemuliaan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan, di dalam ayat ini terdapat busira dan janji yang benar lagi mulia. Demikian itu karena orang yang bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, karena mencari ridho Allah dengan berusaha untuk meninggikan kalimatnya. Maka tak heran jika para ulama terdahulu selalu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebagai contoh, kisah Imam Syafi'i rahimahullah dalam menuntut ilmu. Beliau berasal dari keluarga yang fakir, namun hal itu tidak dianggap aib oleh beliau. Justru sebaliknya dijadikan sebagai kekuatan yang dapat mendorongnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Imam Syafi'i, sebagaimana yang dikisahkan Humaydi pernah bercerita, "Aku adalah seorang anak yatim yang berada dalam pengayoman ibu. Ia selalu mendorongku untuk hadir ke majelis ilmu. Guru sangat sayang pada aku, sampai-sampai aku menempati tempatnya ketika ia berdiri. Tatkala aku sudah merapikan Al-Quran, kemudian aku masuk ke dalam masjid dan duduk bersama para ulama di sana. Aku mendengarkan hadits beserta rinciannya. Kemudian aku hafal semuanya. Ibuku tidak dapat memberikan kepadaku sesuatu yang dengannya aku dapat belikan kertas. Aku melihat ulang, maka aku ambil, kemudian aku menulisnya. Tatkala sudah penuh, maka aku menghafalnya sekuat tenagaku." D. Menjauhi kemaksiatan. Syarat lain bagi penuntut ilmu yang ingin sukses adalah menjauhi kemaksiatan. Syarat ini merupakan syarat unik yang hanya dimiliki oleh agama Islam. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah misalnya berkata, maksiat memiliki pengaruh jelek, lagi tercela, dan juga dapat merusak hati dan badan baik di dunia maupun akhirat. Di antara bahaya dari maksiat antara lain, terhalangnya mendapatkan ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya yang telah Allah berikan di dalam hati. Dan maksiat itu memadamkannya atau cahaya itu. Pengaruh kemaksiatan terhadap terhalangnya ilmu pernah terbukti menimpa Imam Syafi'i. Hal ini terlihat dari pengaduan Imam Syafi'i kepada salah seorang gurunya yang bernama Waki. Kisah ini diceritakan Imam Syafi'i dalam sebuah syair berikut. "Aku kepada guruku bernama Waki tentang jeleknya hafalanku, maka ia memberikan petunjuk kepada aku agar meninggalkan kemaksiatan, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat." Demikian juga nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat kepada hatimu pancaran cahaya, maka jangan engkau redupkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan." Tidak malu dan tidak sombong. Sombong dan malu menyebabkan pelakunya tidak akan mendapatkan ilmu selama kedua sifat itu masih ada dalam dirinya.
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang sifat malu para wanita Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. H.R. Abu-Qori. Artinya sekalipun wanita Ansor merupakan sekelompok perempuan yang memiliki rasa malu yang tinggi sebagai cerminan keimanan mereka. Namun hal itu tidak berlaku dalam menuntut ilmu. Sebab rasa malu dalam menuntut ilmu dapat menyebabkan kekeliruan atau ketidakjelasan. Seseorang yang malu bertanya dalam menuntut ilmu akan menyebabkan ia tidak mendapatkan penjelasan dari hal-hal yang masih samar atau meragukan baginya. Karena itu, agar seorang penuntut ilmu mendapatkan penjelasan yang terang dan ilmu yang pasti, maka ia harus memberanikan diri bertanya mengenai permasalahan yang belum jelas maupun belum menyadarkan bagi dirinya. Sementara mengenai larangan sombong, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang yang kafir. Kesombongan dalam menuntut ilmu dilarang sebab ia akan menyebabkan tertolaknya kebenaran. Seorang yang sombong akan cenderung merendahkan manusia lainnya dan menolak kebenaran, sehingga ia akan kesulitan untuk mendapatkan guru dan ilmu. Orang sombong akan merasa dirinya selalu lebih baik dari orang lain sehingga tidak lagi memerlukan tambahan ilmu. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam salah satu sabdanya. Sombong itu adalah penolak kebenaran dan merendahkan manusia. H.R. Muslim dari sahabat Ibn Mas'ud R.A. F. Mengamalkan dan menyebarkan ilmu. Di dalam ajaran Islam ada 3 perintah yang saling bertautan. Kepada para penuntut ilmu, perintah itu adalah mencari ilmu, mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Trilogi menuntut ilmu ini tidak boleh lepas dari diri seorang, sebab antara satu dengan yang lainnya mempunyai silah atau hubungan yang erat. Islam mensyiaratkan wajibnya menuntut ilmu atas setiap muslim, dan di sisi lain ia juga memerintahkan agar ilmu yang sudah diketahui harus diamalkan dan didakwahkan kepada orang lain. Banyak ayat dan hadits yang menjelaskan keutamaan orang yang mengamalkan ilmu dan mendakwakannya, dan banyak pula nusuh yang berbicara tentang ancaman orang yang tidak mau mengamalkan dan mendakwakan ilmunya. Mengenai keutamaan mendakwakan ilmu, misalnya dapat disimak dari sabda Nabi SAW berikut ini. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Atau H.R. Tirmidzi dari sahabat Abi Mas'ud R.A. dalam hadits di atas, Rasulullah memberikan dorongan berupa janji pahala bagi orang yang mengajarkan ilmunya. Pahala itu berupa kebaikan, semisal kebaikan yang didapat oleh orang yang diajari ilmu olehnya dari ilmunya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.